Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sanuwasil wa sanastamir qira'atana min kitab al-Mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid wa mazilna fi bab qoulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita masih di bab firman Allah Ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 22. Wal'an naqra' ad-dalil ba'dah. Dalil setelahnya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahu al-Hakim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau hasankan dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan dalil di atas an Umar sawabuhu an Ibnu Umar. Yang benar ini hadis riwayat Ibnu Umar, bukan dari Umar ya, tetapi dari anaknya Abdullah bin Umar. Ini yang tepat. Kemudian man halafa al-halif ya, al-yamin, sumpah, wa hiya tawkidul hukmi bi dzikri ma'azzamin ala wajhin makhsusin. Sumpah adalah penekanan hukum, wa hiya tawkidul hukmi, penekanan hukum ya, atau bisa juga menekankan satu perkara ya, dengan menyebutkan mu'azzam yang diagungkan, dengan menyebutkan zat atau benda atau apa saja yang diagungkan. Ini sumpah ala wajhin makhsus ya, melalui cara yang tertentu, yang khusus. Baik, di atas cara atau sisi yang khusus, yang tertentu. Bi ghairillah, di situ hadisnya man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ai bi ayyi makhluqin minal makhluqat, yaitu bersumpah dengan makhluk dari makhluk-makhluk yang ada. Bersumpah dengan makhluk ya, makhluk apapun itu, maka orang yang melakukan itu kafara aw asyrak. Kafara aw asyrak, kalimatnya teksnya situ kafara aw asyrak. Yahtamilu atau yuhtamalu an yakun hadza syakkan min ar-rawi. Kemungkinan ini ya, keadaan ini syakkan, ragu, keraguan dari ar-rawi. Perawi hadis ini ragu apakah dikatakan kafara atau asyrak atau aw asyrak ya. Ada keraguan dari rawi, makanya disebut kedua-duanya kafara aw asyrak. Wa yuhtamalu an takuna aw bima'na al-waw, bima'na al-wawi, fa yakunu kafara wa asyraka. Dan kemungkinan kedua adalah antakuna au di situ maknanya waw dan, kalau au kan atau, kalau waw dan.
maka kafara wa asyrak, dia telah berbuat kekafiran dan berbuat kesyirikan. Ya, kalau diartikan au di situ waw. Baik. Kalau apa adanya au berarti ada kemungkinan keraguan dari rawi, ya. Dan perlu diketahui kata Syekh di sini wal muradu al-kufru wa syirkul asgharan. Yang dimaksud di sini adalah kekafiran dan kesyirikan yang kecil. Kafir dan syirik yang kecil. Artinya tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Bukan artinya di sini dia kafir, dia musyrik, keluar dari Islam, bukan. Tetap muslim, tetapi dia melakukan kekafiran dan kesyirikan yang kecil. Tapi dosanya besar, ya. Dosanya besar. Baik, kemudian kata Syekh al-Ma'na al-Ijmali lil hadis. Makna global untuk hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis khabaran ma'nahu an-nahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dalam hadis ini pengkabaran yang maknanya adalah larangan. Bentuknya pengkabaran, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, faqad kafara aw asyrak. Pengkabaran tapi maknanya larangan. Artinya jangan bersumpah dengan nama selain Allah, itu kalau bentuk larangan, ya. Baik, anna man aqsama bi ghairillah minal makhluqat faqad ittakhadha dzalikal mahlufa bihi syarikan lillah wa kafara billah. Bahwasanya siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah dari makhluk-makhluk ini, sungguh dia telah menjadikan yang disumpahi itu ya syarikanillah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa kafara billah, dan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering terdengar atau yang ada di sebagian kaum muslimin seperti apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini sudah syirik. Demi Allah yang pertama bagus, tapi demi Rasulullah itu sudah syirik, melakukan kesyirikan, ya, syirik asghar. Baik. Jadi dia sudah menjadikan tandingan, ya, bagi Allah. Makhluk yang dia jadikan sumpah sudah dia jadikan tandingan bagi Allah. Li'annal halafa ada harokat enggak? Fa-nya aja. Li'annal halafa yahlifu. Karena bersumpah bisyai, karena sesungguhnya bersumpah dengan sesuatu, yaqtadi ta'zimahu, itu konsekuensinya atau menuntut mengagungkannya. Bersumpah dengan sesuatu ini apa? Melazimkan mengagungkannya. Ini yang terdapat dalam sumpah. Seseorang tidak semata-mata bersumpah dengan satu makhluk kecuali pasti ada pengagungan, ya, pengagungan. Dia ingin menekankan satu kejadian, satu perkara yang dia kisahkan, dia ceritakan, kemudian untuk penguat dia bersumpah terlebih dahulu, ya. Jadi bersumpah kepada sesuatu berkonsekuensi mengagungkannya, atau ada kelaziman, tuntutan mengagungkannya. Wal 'azamatu fil haqiqah innama hiya lillahi wahdah, dan keagungan pada hakikatnya hanyalah milik Allah semata, dan pengagungan atau keagungan pada hakikatnya
innama hiya, hanyalah dia milik Allah semata. Fala yuhlafu illa bihi, maka janganlah dijadikan sumpah kecuali dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aw bi sifatin min sifatihi, atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi'izzatillah, misal dengan keagungan keperkasaan Allah. Baik. Seperti Iblis bersumpah dengan keagungan Allah. Tapi kenapa dia menjadi kafir? Mentang perintah Allah Subhanahu wa taala, membangkang. Ya, tidak mau taat. Ibadah taat dia tidak mau lakukan. Tapi kalau bersumpah dia tahu, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan keperkasaan Kau, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini kata iblis, ya. Dia bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau bisa juga bertawassul, gitu ya. Tawassul dengan sifat nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits bab ini, annahu yadullu ala annahu man halafa bi ghairillah faqad ittakhadhal mahlufa bihi niddanillah. Hadits ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut menunjukkan ala annahu, atas bahwasanya siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah menjadikan al-mahluf bihi, yang dia jadikan sumpah dengannya, niddan, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tandingan di sini tandingan bersumpah, kemudian pengagungan. Ya, pasti ada pengagungan dalam dirinya kepada makhluk tersebut, kepada makhluk yang dia jadikan sumpah. Dan tadi dijelaskan keagungan al-azamah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak layak diberikan kepada makhluk. Baik. Kemudian ma yustafadu minal hadits, kata Syekh, faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama, tahrimul halifi bi ghairillah wa annahu syirkun wa kufrun billah. Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, dan bahwasanya hal tersebut, ya, bersumpah dengan nama selain Allah merupakan kesyirikan, merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi di sini tadi dijelaskan kufur atau syirik asghar. Tetapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kedua, anna ta'zima bil halifi haqqun lillah subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu illa bihi. Sesungguhnya pengagungan dengan bersumpah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya pengagungan dengan bersumpah adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dijadikan sumpah illa bihi, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, annal halifa bi ghairillah la tajibu bihi kaffarah li'annahu lam yudhkar fihi kaffaratun, atau lam yadhkur fihi kaffaratan. Kaffaratan di situ lam yudhkar fihi kaffaratun, yudhkar. Bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah tidak wajib bayar kafarah, karena sesungguhnya lam yudhkar fihi, tidak disebutkan padanya kafarah. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan adanya kafarah. Tetapi tentu saja apa
istighfar, perbaiki kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, tidak ada kafarahnya ya. Baik, selesai dari hadis Abdullah bin Umar terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Wa ba'da hikra ya Rafif, dalil berikutnya. La'an. Terus baca bawahnya. Qala Syekh Shalih Fauzan Baik, kemudian dalil berikutnya kata al-mu'allif, dan berkata Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud berkata, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berbicara dusta, lebih aku cintai, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah, shadiqan, dalam keadaan aku jujur. Ya, bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan kebohongannya, artinya gitu. Lebih aku cintai daripada bersumpah dengan nama selain Allah untuk menguatkan kejujurannya. Mafhum? Baik, la'an al-lam di situ lamul ibtida. Lam ibtida. Berarti lam ibtida artinya bukan sungguh ya, karena bukan lam taukid. Aku bersumpah gitu ya, karena lamul ibtida bukan lam taukid. Aku bersumpah. Wa an masdariyah wal fi'lu ba'da mansubun, dan fi'il setelahnya mansub dinasabkan fi ta'wili masdarin, untuk ta'wil masdar. Berarti di situ la'an ya, bukan li ya. Di situ sama la'an bukan lian. Di situ kalau di sini ada harakat la. Fi ta'wilil masdar, berarti masdarnya apa? Halafa ya, nifu. Halfan. Cek lagi kamusnya, lupa nih. Halifa, halfan ya, halfan ya, halfan. Halfan masdarnya. Baik. Marfu'un 'ala al-ibtida', dia rafa karena mubtada, kemudian ahabbu ilayya sampai selesai khabar mubtada, khabarnya. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku berdusta, lebih aku cintai. Itu khabarnya. Kemudian al-ma'na li jamali lil athar, iqra Ahmad. رجح الحلف Yang mana tadi? Min hasanatis sidqi. Wasayyatul
kadhibi min sebentar, min hasanah di situ ya, min hasanati syirki di situ. Di sini saya salah berarti ya. Wa sayyatul kadhibi ashalu min ulang dari wa fi sayyatut tauhid a'zamu min hasanati sidqi ya. Terus wa sayyatul kadhibi ashalu min sayyatun ya. Baik. Ya, sayyah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, makna global untuk athar ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata iksami. Berarti tadi kalau takwil masdar halfi ya, halfi billah. Iqsami billah ala syai'in. Sumpahku dengan menyebut nama Allah, bersumpah ala syai'in atas sesuatu, ana kadzibun, dalam keadaan aku dusta, fihi padanya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min iksami bi ghairillah ala syai'in ana shadiqun bi, daripada sumpahku dengan nama selain Allah atas sesuatu yang aku jujur padanya. Nah, ulangi. Kata Ibnu Mas'ud, sumpahku dengan menyebut nama Allah atas sesuatu aku jujur padanya, lebih aku iksami billah ala syai'in ana kadzibun, aku dusta ya, aku dusta padanya, lebih aku cintai daripada sumpahku dengan nama selain Allah atas sesuatu, yang bersumpah di atas sesuatu yang aku jujur padanya. Baik, mafhum? Contohnya supaya lebih jelas, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Wallahi demi Allah, saya ini beli HP ini 500.000. Udah kasih untung aja berapalah, 50.000 lah. Padahal belinya berapa? 300 misal. Dia bohong, HP beli 500.000 padahal beli 300.000. Dia bumbui dengan sumpah, demi Allah saya beli HP ini 300.000 atau 500.000. Udah kasih untung 50.000 aja. Ya, padahal belinya 300.000. Tapi adalah satu kondisi dia jujur, demi misalkan langit dan bumi, ya, saya beli ini 300.000. Benar ya 300.000, tapi dia bumbui dengan sumpah nama selain Allah, ya. Keadaan kedua ini lebih jelek. Dia jujur tapi bersumpah dengan nama selain Allah. Yang pertama dia dusta tapi bersumpah dengan nama Allah, ya. Baik. Kemudian kata Syekh, wa inna marajal halfa billah kadziban, dan hanyalah Ibnu Mas'ud merajihkan atau istilahnya lebih memilih bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta di atas sumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Kenapa beliau lebih memilih yang pertama? Karena bersumpah dengan nama Allah fihi padanya hadil halah, ada fihinya itu fi atau fi hadil halah. Fi di sini ada hinya salahnya. Fi hadil halah, di keadaan ini, fi hasanit tauhid, fihi ya, fihi hasanatut tauhid, padanya merupakan kebaikan tauhid, ya. Baik, dia berdusta tapi dengan bersumpah dengan nama Allah, padanya ada kebaikan tauhid, ada kebaikan tauhid. Wa fihi sayyatut tauhid, wa fi atau wa fihi,
Wa fihi sayatu tauhid a'zamu. Di situ wa fi atau wa fihi? Apa? Fi. Wa fihi sayatu tauhid a'zamu. Ada hi-nya, anggap wa fi aja. Kurang fokus sayanya nih dengerin. Mana? Ini. Wa hasanut. Yang ada beda cetakan jadi membingungkan ini beda cetakan. Wal halif buris sadiqun hasanul sidqi. Lianna al halif billah fi hadhihi al hala fihi hasanut tauhid. Wa fi sayatul kadzib. Iya, kurang nih. Jadi terusannya di sini li'anal halifa, karena bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi ini padanya ada kebaikan tauhid. Ya, ada kebaikan tauhid. Wa fi sayatul kadzib, dan padanya ada jeleknya kedustaan. Wa fi sayatul kadzib ini enggak ada kebaikan tauhid, tapi padanya ada jeleknya kedustaan. Ya. Wal halifu bi ghairihi shadiqun, dan bersumpah dengan nama selain Allah jujur padanya hasanatu sidqi, ada kebaikan jujur. Wa sayatu syirki, tapi ada kejelekan syirik. Ya, ada kejelekan syirik. Wa hasanatu tauhid, dan kebaikan tauhid azam, lebih agung daripada kebaikan jujur. Ya, daripada kebaikan jujur. Ini yang di sini salah fatal nih ya. Baik. Dan kebaikan tauhid lebih besar, lebih agung daripada kebaikan kejujuran. Mafhum? Wa sayatul kadzib ashalu min sayati syirki, dan kejelekan dusta lebih ringan daripada kejelekan syirik. Ya, kejelekan dusta lebih ringan daripada kejelekan syirik. Karena dusta, ya, dia melanggar apa? Melanggar hak manusia. Dia berbohong kepada manusia, tapi bersumpah dengan nama selain Allah, dia melanggar kesyirikan, merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hak Allah lebih besar daripada hak hamba, hak manusia. Ya. Baik. Kemudian setelahnya baca tadi Ahmad yang baca ya. Terus lanjutkan beliau. Halfi. Al-kadhibi. Jawaz irtikabi aqalli syarraini. Terus diqqatu fikhi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kemudian kata Syekh kesesuaian athar ini untuk bab ini, bahwasanya athar ini menunjukkan atas haramnya bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian beberapa faedah dari athar. Yang pertama, diharamkannya bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Yang kedua, bahwasanya kesyirikan, bahwasanya syirik kecil lebih besar, ya, dosanya daripada dosa-dosa
min kaba'iriz dzunub, seperti daripada dosa-dosa besar ya. Syirik kecil, bahwasanya syirik kecil lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Kal kadzibi, seperti berdusta, wa nahwihi minal kabair, dan semisalnya dari al-kabair, dosa-dosa besar. Yang ketiga, bolehnya melanggar atau melakukan aqalli syarrain, kejelek dan salah satu kejelekan yang paling kecil, dororon, bahayanya. Bolehnya melanggar atau melakukan aqalli syarrain, dua kejelekan yang paling kecil madaratnya. Jadi ada dua kejelekan ini karena darurat dia lakukan yang lebih kecil madaratnya. Sama-sama kejelekan, tapi karena terpaksa maka dia lakukan yang terkecil madaratnya. Idza kana labudda min ahadima, apabila harus dari salah satunya, apabila harus dilakukan salah satunya, suruh milih, kamu mau lakukan ini atau ini ya, misalkan terancam jiwanya, mau dibunuh, dah pilih aja salah satunya, ini atau ini ya. Kondisi tertentu sangat sulit untuk kita terlepas dari bahaya, pilih yang paling ringan. Kemudian yang keempat, dalamnya atau detailnya pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat paham terhadap tauhid, akidah ya. Oleh karena itu di antara riwayat yang menjelaskan kepada kita, ketika Nabi meninggal, mereka tidak datang ke kuburan Nabi. Ketika ada masalah, ketika kemarau panjang, tidak datang ke kuburan Nabi minta ke situ, tetapi datang minta apa? Bertawasul kepada orang yang masih hidup, kepada orang soleh yang masih hidup ya. Kepada siapa? Bukan pamannya Al-Abbas ya. Baik, ini menunjukkan faqihnya mereka terhadap agama ini, terutama dalam masalah tauhid. Semua benda-benda yang mengarahkan kepada kesyirikan mereka musnahkan. Napak tilas atau jejak sejarah yang Nabi pernah singgah di situ dihilangkan, ya, tidak dilestarikan sebagai kenang-kenangan. Oh, ini kenangan Nabi berteduh di sini, kenangan Nabi pernah tidur di tempat ini. Tidak dilestarikan, tidak dirawat ya, dihilangkan. Nah, jadi peninggalan-peninggalan atau benda-benda yang pernah dipakai Nabi ya, mereka musnahkan. Baik, selesai dari dalil yang ketiga ya. Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat dari apa yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.